Hasian, anak sungai yang mendunia. Di sebuah desa kecil dekat aliran sungai yang jernih, tinggal seorang anak bernama Hasian. Ia adalah anak tunggal dari pasangan suami istri yang hidup serba kekurangan. Ayahnya seorang pemancing ikan yang bergantung pada hasil sungai, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang juga membantu di ladang. Meski sederhana, keluarga kecil itu selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Setiap pagi, Hasian menyusuri jalan setapak menuju sekolahnya yang terletak di seberang sungai. Ia harus menyeberang menggunakan perahu kecil buatan ayahnya. Meskipun perjalanannya berat, semangat Hasian tak pernah surut. Ia tahu, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Di sekolah dasar, Hasian dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Ia selalu menjadi juara kelas, tetapi tidak pernah sombong. Ia justru sering membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Guru-guru sangat bangga kepadanya, dan teman-teman pun menyukainya karena kerendahan hatinya. Ketika masuk SMP, Hasian tetap menjadi siswa yang unggul. Meskipun ia sibuk membantu orang tuanya di ladang sepulang sekolah, ia tak pernah mengabaikan pelajaran. Baginya, belajar adalah bentuk bakti kepada orang tuanya. Di masa SMA, Hasian mulai menekuni hobi baru, yaitu pencaksilat. Awalnya ia belajar dari seorang guru desa yang mengajarinya di bawah pohon besar dekat sungai. Hasian menunjukkan bakat luar biasa. Gerakannya luwes, cepat, dan penuh strategi. Ketekunan Hasian dalam berlatih membuatnya diikut-sertakan dalam perlombaan tingkat kabupaten. Tak disangka, ia berhasil meraih juara pertama pada usia 17 tahun. Kemenangan itu menjadi motivasi baginya untuk lebih giat berlatih. Puncaknya, Hasian mewakili provinsinya dalam ajang PON Pekan Olahraga Nasional. Ia berhasil mengalahkan lawan-lawan yang jauh lebih berpengalaman dan membawa pulang medali emas. Masyarakat desanya bersorak gembira mendengar kabar itu. Namun, Hasian tetap rendah hati. Ia pulang ke desanya dengan senyuman dan berkata kepada orang tuanya, "Ini bukan hanya kerja keras saya, tapi juga doa bapak dan ibu." Kata-kata itu membuat air mata ibunya mengalir deras. Kemenangan di PON membuka peluang bagi Hasian untuk bertanding di tingkat internasional. Ia berlatih lebih keras dan mendapatkan bimbingan dari pelatih nasional. Tahun demi tahun, Hasian menapaki turnamen pencaksilat dunia. Akhirnya, pada usia 25 tahun, Hasian memenangkan kejuaraan dunia pencaksilat. Ia menjadi kebanggaan bangsa, mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional. Pemerintah memberinya penghargaan sebesar 4 miliar rupiah atas jasanya. Dengan hadiah tersebut, Hasian membangun sebuah rumah sederhana di kota untuk keluarganya. Ia juga membangun tempat latihan silat yang diberi nama Sanggar Hasian. Tempat itu menjadi pusat pembelajaran pencaksilat bagi anak-anak muda di desanya. Orang tua Hasian pun ikut merasakan manfaat dari kesuksesan anaknya. Mereka membuka usaha menjadi agen alat-alat olahraga, khususnya yang berkaitan dengan pencaksilat. Usaha itu berkembang pesat, membantu ekonomi keluarga mereka. Hasian tidak melupakan asal-usulnya. Ia sering kembali ke desa untuk berbagi kisah dan motivasi kepada anak-anak di sana. "Jika aku bisa, kalian juga pasti bisa," katanya, dengan penuh keyakinan. Berkat dedikasi dan prestasinya, Hasian diangkat menjadi duta pencaksilat nasional. Ia berkeliling dunia, memperkenalkan seni bela diri tradisional Indonesia kepada masyarakat internasional. Hasian membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah hambatan untuk meraih impian. Ia adalah bukti nyata bahwa mimpi besar dapat diwujudkan dengan kerja keras, ketekunan, dan doa. Dari seorang anak sungai, ia menjadi bintang dunia, dan namanya terus dikenang sebagai inspirasi bagi generasi muda.